ورسوله لنا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hmm, Baik, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in kita, ya. Masih pada bab babul haji wal umrah, dan subbabnya atau pasalnya masih berkaitan dengan sembelihan atau al-udhiyah. Terakhir kalau tidak salah pembahasan kita wa yahillul janinu bidzabihi ummihi, ya, dan halal eh, janin, ya, hewan yang masih ada di dalam kandungan jika dia mati karena induknya itu disembelih, ya. Nah, itu auto jadi halal, ya. Terakhir kita ini. Nah, yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amma ghairul maqduri alaihi bi tayaranihi aw shiddati adwihi wahsyiyan kana aw insiyan kajamalin aw jadiin nafara syaridan walam yatayassar luhuquhu halan wa in kana law sabara sakana wa qudira alaihi. Baik, adapun, ya, adapun hewan yang tidak mampu dikendalikan. Kalau yang mampu dikendalikan, nah maka eh, kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu harus disembelih, ya, harus disembelih. Maksudnya dia mampu untuk dikendalikan dan mampu untuk disembelih, maka dia harus disembelih. Nah, sekarang yang tidak mampu dikendalikan, sedangkan kita mau hewan tersebut, gitu, ya. Contohnya apa? Bitoyaronihi, karena dia memang hewan yang sedang terbang, ya, burung misalkan, ya. Aushid dati aduhi, atau dia larinya sangat kencang, ya, kabur sangat kencang gitu, sehingga kita nggak mampu untuk mengejar. Wahsyian kana au insian, baik itu hewan buas, ya, atau tidak buas, ya. Bukan, wahsyian itu liar, ya, baik liar ataupun tidak liar. Bukan hewan buas, tapi wahsyi itu liar gitu, ya. Dia hidup di hutan gitu kan. Ya, intinya tidak di, ya, tidak jinak, ya, tidak jinak, ya. Wahsyian kana au insian. Seperti apa misalkan gozal kayak rusa gitu, ya, atau dobo. Dobo itu hiena, hiena, ya, wahsy, ya, itu buas, ya. Ya, buas, ya, artinya tidak mampu untuk dikendalikan. Maksudnya bisa liar, bisa buas sih, ya. Kalau sini contohnya dobo kayak hiena atau gozal atau rusa, ya. Insian yaitu eh, ya, yang jinak, ya. Kajamalin, ya, seperti apa, hewan apa yang jinak, misalkan kayak unta. Aujadin, atau anak kambing laki-laki, ya. Anak kambing laki-laki, anak kambingnya itu berjenis kelamin laki-laki, namanya jadiun. Nafaro, yang mana dia kabur, syaridan, ya, dia kabur, ya. eh Walam yatayassar luhuquhu halan, ya, yatayassar lahu luhu walam yatayassar luhuquhu halan, dan tidak mampu untuk dikejar saat itu juga. Ya, misalkan ada kambing kita tiba-tiba kabur gitu, ya, unta kabur gitu, ya, sapi misalkan kabur gitu, ya. Dan lam yatayassar, ya, jadi di sini ada pembatasnya, dia tidak, atau sulit, ya, tidak mudah untuk dikejar, ya, tidak mudah untuk dikejar saat itu juga.
Wa in kana law sabara sakana wa qudira alaihi, walaupun kalau misalkan ditunggu sebentar dia bersabar, hewan itu bakal tenang dan mampu untuk ditangkap lagi. Nah, di sini wa in kana berarti ini kan goyah ya. Ini kan wa in kana berarti goyah. Walaupun walaupun kalau misalkan kita tunggu sedikit ya, bersabar sedikit, itu bisa dikendalikan. Tetap itu masuk ke hukum ini. Nah, ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan lagi nanti ngebahas soid ya. Apa? eh, Perburuan ya. Artinya hewan-hewan tadi itu boleh diburu ya. Walaupun ketika hewan tadi kita tunggu sebentar, dia nanti bakal tenang dan kita bisa nangkap lagi. Nah, itu walaupun diprediksi seperti itu, tetap kita boleh untuk me, ini ya, memburunya gitu ya. Baik. Wa illam yakhaf alaihi nahwa sariqin. Walaupun eh, tadi ya, ketika ditunggu dia bisa dikendalikan dan bisa ditangkap, walaupun kita juga nggak takut ada pencuri yang ngambil hewan tersebut ya. Fayahillu bil jurhi al muzhiqi, maka halal dia diapain, halal dengan apa, halal dilukai ya, halal untuk dilukai al muzhiqi, yang mana luka itu memang mengucurkan darah ya. Bil jurhi al muzhiki, al muzhiki liruh, atau dengan apa, luka yang bisa juga mematikan ya. Ya, kalau di sini al muzhik itu al mukhrij liruh, yaitu berarti luka yang mematikan. Binahwi, contoh, binahwi sahm ya, eh, apa namanya, ini di sini menyebutkan alat alat yang dapat melukai dan melukainya, dan ini lukanya mematikan, yaitu dengan saham atau anak panah, au saif atau pedang, jadi pedang dilempar gitu kan, atau apa, anak panah ya. Nah, di sini ada kata jurh ya. Nah, nanti definisi jurh kan, kita sebelum pembahasan sebelumnya itu ada bahwa kita nyembelih itu harus dengan alat yang melukai, bukan yang matinya itu dengan tekanan. Ya, jadi ada mujr, ada jarih ya, ada musaqqal. Nah, jadi alatnya itu dia memang melukai ya, bukan apa, lukanya itu karena tekanan ya. Makanya kan sempat kita bahas di sebelumnya itu, ya pekan sebelumnya, bahwa pisau ya atau golok yang tidak tajam, dia tajam tapi harus dengan tekanan yang berlebih. Itu jatuhnya bukan jarih, tapi jatuhnya apa? Musak, musakol, dan itu tidak sah ya. Nah, nah ini sama nanti ya, kita dalam memandang alat yang boleh dipakai untuk berburu ya. Nah, ini yang boleh adalah jarih ya, yang melukai. Artinya tajam dia ya. Adapun kalau dia melukai tapi melukainya bukan karena alatnya, tapi karena ada tekanan yang berlebih. Contoh misalkan nanti ada pembahasannya. Contoh misalkan peluru ya. Peluru dia tidak tajam ya. Dia tidak tajam, tapi dia melukainya karena ada apa? Karena ada tekanan. Makanya berburu dengan peluru di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, insya Allah nanti ada apa namanya, ada ibaratnya ya. Baik. Nah, yang penting kita tahu ada jarih, ada mufaqqal. Yang sah itu adalah dengan yang jarih. Baik. Kemudian fi ayyi mahallin kana. Nah, boleh di apa sih namanya? Kalau berburu boleh ditembak ya di tempat yang mana saja ya. Kalau sembelih kan harus di tenggorokan ya, dan harus apa? Melepas
saluran apa namanya saluran makanan dan juga saluran pernafasan, tenggorokan dan kerongkongannya harus kebelek gitu ya. Itu standar dalam menyembelih. Nah, sedangkan kalau standar berburu ya, dia boleh ditembak di area mana saja. Ya, yang penting alatnya adalah jarih ya, melu melukai. Baik, summa in adarokahu. Nah, kemudian ketika kita sudah tembak tuh ya, dan si hewannya itu bisa kita kejar ya, summa in adarokahu, kemudian kita bisa kejar ya, wabihi, dan hewan tersebut masih masih wabihi hayatun mustaqirroh, masih ada kehidupan ya, artinya belum sekarat ya, belum sekarat, si hewannya belum sekarat, maka apa, dzabahahu, maka wajib untuk disembelih langsung. Kenapa? Karena kalau misalkan kita temui hewannya masih masih belum sekarat ya, masih belum sekarat, kemudian kita tunggu sampai dia sekarat dan kita nggak langsung buru-buru sembelih, maka itu jatuhnya jadi apa, jadi bangkai ya, jatuhnya jadi bangkai dan tidak boleh kita makan. Makanya kalau misalkan dia belum sekarat kondisinya, harus langsung kita sembelih. Tapi kalau misalkan kita temukan ya, kita kejar kemudian kita temukan dia sudah sekarat, maka boleh kita langsung boleh kita makan ya, boleh kita makan. Baik. Fa in ta'adzara dzabahuhu min ghairi taqsirin minhu hatta mata ya. Kalau misalkan nggak mampu untuk disembelih, nggak mampu untuk disembelih karena tidak adanya kelalaian dari kita. Tanpa adanya kelalaian dari kita sampai dia mati, misalkan, seperti misalkan kan kalau disembelih kita disunahkan untuk menghadapkan itu ke kiblat ya, menghadapkan ke kiblat. Kanistaghala bitaujihi lil kiblah. Misalkan harus dihadapkan ke, ya disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat ya, kita hadapin ke kiblat dulu nih ya. Au salisikin, atau misalkan untuk apa, atau kebetulan pisau kita lagi tumpul, kita asah dulu ya, famata qoblal imkan. Nah kemudian tapi karena ada jeda waktu untuk tadi ngegeser biar menghadap ke kiblat atau diasah pisaunya atau goloknya, kemudian dia keburu mati. Nah, sebelum bisa disembelih, nah, maka tetap halal. Karena kenapa? Karena tidak adanya kelalaian dari kita. Nah, kalau misalkan kita lalai, nggak buru-buru disembelih, ya, padahal kondisinya belum sekarat, kita tunggu sampai dia sekarat. Nah, ini yang kayak gini nggak boleh, karena itu lalai. Tapi kalau karena kita ingin apa sih namanya, melakukan suatu kesunahan tadi, ya ini tidak sebagai bentuk kelalaian sehingga tetap halal untuk dimakan. Wa illa, kalau misalkan eh, tidak dalam kondisi seperti itu, ya kita ada kondisi lalai di situ, ka'an lam yakun ma'husikin. Dia berburu tapi nggak ada pisau gitu ya. Nah, ini kan ada kelalaian. Au ali qafil ghimdi bihaitsu ta'assar ikhrajuhu fala ya. Atau misalkan sulit, kita ada di golok tapi sulit untuk dikeluarkan dari tempatnya ya, dari sarungnya, filgim, sarung sarung golok ya, sarung pedang. Bihaitsu ta'assara ikhrajuhu, eh, sulit untuk dikeluarkan, fala, maka tidaklah halal ya. Maka tidaklah apa? Tidaklah halal. Kenapa? Karena ada kelalaian dari kita ya. Kenapa nggak dikeluarin dulu gitu kan? Kenapa nggak dihadirkan pisaunya gitu ya? Berarti ada kelalaian dari kita. Nah, eh, di sini ada komentar di kitab yang Anatul Tolibin ya, khusus contoh yang kedua nih. Kayak misalkan dia udah bawa nih, udah bawa pisau, udah bawa pedang, udah bawa golok ya. Tapi tadi kan sulit banget buat ngeluarin dari sarungnya gitu kan. Nah, keburu meninggal. Ya, keburu mati tadi hewan buruannya. Nah, dalam menentukan apakah ini termasuk kategori lalai atau enggak, nah ini ulama khilaf.
yang muktamad ini atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk bentuk kelalaian, ya. Nah, sedangkan di sini Imam Al-Bulqini wa bahath Al-Bulqini fi suratil Uluq annahu la yu'addu taksir, ya. Dalam kasus eh, nyangkut, ya, nyangkut eh, apa, pisau atau golok tadi di sarungnya, ya. Nah, itu tidak termasuk kelalaian, sehingga ia dapatkan rukhsah dan halal hewan buruannya tadi, ya. Baik, jadi pahami ya sampai sini. Nah, kemudian, nah, sekarang pembahasan yang tadi kita sudah singgung, ya. Wa yahrumu qat'an ramyus saydi bil bunduqil mu'tadil an wa huwa ma yusna'u bil hadid wa yurma bin nar. Nah, nah, dan haram, ya, qat'an secara pasti artinya ada kesepakatan di sini, ya, ada kesepakatan. Kesepakatan di dalam internal madhab, ya. Kalau di luar madhab tentu ini bukan menjadi kesepakatan, tentu ada perbedaan pendapat, ya. Wa yahrumu qat'an, dan haram secara pasti, ya, artinya sepakat ulama madhab madhab Syafi'i ramyus saydi bil bunduki, ya, eh, menembak hewan buruan bil bundukil mu'tad dengan dengan pistol yang dikenal sekarang. Ini zamannya, ya, Imam Al-Malibari berarti udah ada pistol zaman dulu, ya, sudah dikenal gitu, ya. Ya, mungkin perbedaannya mungkin tingkat ininya aja gitu, ya. Ya, invasinya, tapi pada intinya sama gitu bentukannya atau ininya apa, cara kerjanya sama, ya. Nah, pistol atau senapan, ya, itu apa? Nah, di sini disebutkan wahwa mayus naubil hadid, ya, yang dibuat dari besi, wayur mabinar, dan peletuknya dari api, ya. Nah, kenapa nggak boleh? Li'annahu muhriq, karena dia membakar, ya. Li'annahu muhriq, karena dia dapat membakar, wa mudhaffif sari'an, secara cepat dan membunuh secara cepat. Alasan lain juga disebutkan eh, di keterangan yang lain itu apa? Ya, karena peluru itu dia tidak tajam, dia tidak jarih, ya, tapi dia apa? Muthaqal. Ya, dia pemberat. Nah, dia berat. Dia membunuhnya itu karena ada tekanan tinggi, bukan karena dia melukai, gitu. Kan kalau kita lihat peluru, kalau nggak ada tekanan tinggi, ya itu nggak bakal melukai, kan. Nah, kenapa bisa melukai? Karena ada tekanan tinggi yang bisa nembus ke kulit kita, ya, menembus ke daging kita. Nah, itu. Dia nahu muhrik, mudhaffif, sari'an ghaliban. Nah, dan melukai dan membunuh secara cepat, ya, biasanya. Nah, makanya di sini dikomentari oleh qala syekhuna, berkata syekh kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Naam, in alima hadiq in alima hadiqun annahu innama yusibu nahwa janahin kabirin fayashuquhu faqat ihtamala al-jawaz. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, kalau misalkan orang yang pandai berburu, ya, orang yang pandai memakai pistol, ya, hadiq, ya. Eh, ya, kalau muhrik kayaknya lebih ke haramnya. Tapi kalau apa sih namanya? eh Ini, Ustadz, apakah komentar Al-Maribari terkait larangan menggunakan pistol yang bersifat membakar disebabkan oleh larangan membunuh dengan api? Iya, karena tapi ini berkaitan dengan haramnya berburu dengan pistol tadi, ya.
Oke. Nah, dia apa namanya muhrik ya, ya. Amma idza lam yurma biha fala yahrum. Nah, kalau di sini keterangannya amma idza lam yurma biha fala yahrum. Adapun jika dia tidak digerakkan dengan api, maka itu tidak haram. Tapi pertanyaannya, dia tidak haram. Tapi apakah ketika dia membunuh, ya pistol itu membunuh, apakah boleh apa namanya hewan buruannya tadi dimakan? Nah, ini. Nah, alasan yang lain adalah kenapa dia tidak boleh dimakan karena peluru itu dia termasuk musakkol, bukan termasuk jari. Nah, haramnya di sini ya karena dia muhrik, karena dia membakar. Kalau misalkan dia misalkan apa dia tidak pelatuknya bukan karena api gitu ya, maka itu tidak haram ya, tidak haram. Jadi muhrik dan mudzaffif. Nah, ini nih. Jadi ada dua, muhrik dan mudzaffif. Nah, eh, jadi kalau ini sepertinya ya, dan ini nanti dikomentari sama apa sih namanya sama Imam Ibnu Hajar ya. Sepertinya larangan haram di sini karena terkumpulnya dua ini ya, dua ilat ini. Pertama muhrik, yang kedua mudzaffif ya. Pertama karena ada api di situ ya. Yang kedua dia langsung membunuh sehingga itu haram ya. Nah, apakah kan kalau haram belum bukan berarti hewannya eh, tidak ini ya apa sih namanya tidak menjadi halal gitu ya, bisa jadi halal. Nah tapi kalau ini nggak halal juga, kenapa? Karena si pelurunya dia kategorinya apa, musakkol ya, bukan jari. Baik. Jadi haram perbuatan pakai pistolnya karena dua ilat ini ya, karena dia pelatuk yang pakai api ya, dan juga dia cepat membunuh. Makanya kata Imam Ibnu Hajar di sini, jika memang ada orang yang pandai dalam menggunakan pistol, annahu inna ma yusibu nahwa janahin kabir. Kalau dia tahu ini nggak menembak ke area yang dapat membunuh, tapi menembak cuma di bagian sayapnya saja. Fayashukuhu faqat, cuma merobek saja, cuma merobek. Ihtamalal jawaz, maka berpotensi hal tersebut dibolehkan. Hal tersebut dibolehkan. Nah, sehingga dari keterangan ini, sepertinya ilat haram menggunakan pistol dalam berburu itu dua. Pertama muhrik, yang kedua mudzaffif. Nah, kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka ihtamala al-jawaz. Ya, ihtamala al-jawaz. Atau misalkan dia muhrik nih, tapi dia tidak mudzaffif. Artinya dia, oh ini kayaknya kenanya ke sayap dan cuma ngerobek sayapnya saja. Dan dia dalam kondisi masih hidup dan masih ada hayatun mustaqirroh, belum sampai sekarat. Kemudian bisa kita sembelih langsung. Nah itu ihtamala al jawaz. Maka berpotensi untuk dibolehkan. Ya, jadi paham ya. Adapun salah satu yang tidak bolehnya juga, kenapa 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 eh, nggak boleh, kenapa di sini nggak boleh tadi mudhafif ya, padahal kalau misalnya kita pakai panah dia kan membunuh juga langsung, dan itu boleh. Karena kenapa dibedakan antara pistol dengan panah? Karena kalau panah dia melukai, sedangkan pistol dia membunuh
tapi tidak tapi secara bahannya ya secara alatnya dia tidak melukai ya. Dia melukai karena ada tekanan tinggi ya. Melukai karena ada tekanan tinggi. Bedakan antara melukai karena ada tekanan tinggi dengan melukai dengan sendirinya ya. Nah, yang boleh di sini dibagi digunakan alat dan jika hewan buruan tadi mati karena alat tersebut ya dan halal untuk dimakan itu jika alatnya jarih melukai dengan sendirinya. Artinya gini, ketika kita tempelkan alat tersebut ke tubuh si hewan tersebut dia langsung melukai ya tanpa harus ditekan secara berlebih gitu ya. Baik, apa mungkin saya telah kenapa membunuh secara cepat menjadi terlarang? Bukankah itu seperti perbuatan ihsan dalam membunuh hewan? Maksudnya gimana nih? Membunuh secara cepat? Itu kan tadi yang Eh, oh, yang mutafif mudhafif ini itu, ya? Sat. Mm-mm. Ya, ya tadi karena kenapa? Ya tadi karena eh, kalau kalau pistol tadi cuma melukai saja itu nggak apa-apa. Tapi ini kan pistol ini dia membunuh, tapi kan membunuhnya bukan gara-gara dia tajam, tapi karena tekanan gitu. Bisa dipahami ya? Beda Jadi cerita kalau artinya yang mutafif di sini apa, Sat? Afwan. apa? Maksudnya arti eh, terjemahnya tuh mutafif di sini apa? Di sini mudhik liroh, apa membunuh ya. Jadi alatnya dia mah apa bukan jarih dan langsung membunuh gitu Mm-mm. ya. Nah, beda cerita kalau misalkan dipakainya untuk hanya sekedar melukai ya. Dia hanya sekedar melukai. Nah, itu boleh. Makanya kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar, oh boleh dipakai kalau hanya sekedar melukai, tapi harus dipastikan bahwa kena bagian yang memang cukup cukup melukai saja, bukan sampai membunuh. Cuma kan biasanya pistol itu ketika digunakan dan ditembak itu langsung membunuh gitu. Kira-kira gitu ya. Biar yastakimul kalam, biar apa perkataannya nyambung gitu ya. Nah, kalau seandainya kasusnya Ustaz, Hmm. dia menggunakan sikin, Hmm. saya nggak tahu apakah padan dengan katanya ini benar atau enggak. Hmm. Kalau dia menggunakan sikin yang memang eh, langsung membunuh gitu, langsung Hmm. memutuskan si urat Nah, lehernya ini, apakah kan itu cepat juga Ustaz iya, proses matinya. Nah, apakah si dalam tanda kutip pembunuhan ini disebut mutafif juga? iya, Karena seakan-akan kan kalau membaca kalimat ini eh, ya tadi ya, ilatnya kan jadi dua. iya, Eh, dia muhrik sama mudhafif. Dan iya, kalau seandainya dua-duanya ini ada, jadi terlarang. Nah, ini kan muhriknya nggak iya. ada, tapi dia mudhafif gitu. Nah, eh, apa sih namanya? Sebenarnya ada kata yang ini lagi, yaitu jarih nih. Fayahillu bil jurhi al muzhid. Nah ini juga apa sih namanya? Nggak boleh dikeluarkan nih ininya kata ini. Ya, fayahillu ini kan syarat utamanya ya halal dengan benda yang melukai dan membunuh. Nah, bunduk, masalah pistol itu dia sudah keluar dari apa namanya eh, dari alat yang melukai gitu, melukai secara sendiri ya gitu, gitu. Nah, adapun bunduk, nah dia kenapa haram karena pertama tadi dia apa sih namanya tidak bukan alat melukai. Nah, sekarang gini, gimana kalau kita pakai pistol hanya untuk melukai saja, bukan untuk membunuh? Nah, nah ini ada seakan-akan ada pertanyaan itu. Oke, oke lah kita nggak boleh berburu dengan konteksnya berburu langsung ngebunuh. Itu oke lah kita nggak kayak gitu. Tapi kita niatnya cuma untuk melukai. Apakah boleh atau enggak? Nah, di sini dikatakan haram. Haram. Kenapa haram? Ya, karena pertama dia membakar ya dengan api. Yang kedua, dia
potensi terbunuhnya itu besar. Ya, potensi terbunuhnya apa? Besar. Ya, ini kan goliban. Ya, potensi terbunuh biasanya kalau udah ditembak sama pistol langsung terbunuh gitu. Maka haram. Nah, makanya ada taklik dari Imam Ibnu Hajar. Kalau seandainya ada orang yang pinter, ya orang pandai, orang orang dia udah biasa megang pistol, ini mah kenanya bakal kena sayap. Boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi dengan catatan hanya melukai. Itu supaya apa namanya perkataan ini ya eh, bisa kira-kira bisa dipahami? Berarti sebenarnya titik masalahnya adalah apakah si alat Hmm. membunuhnya ini itu musik atau enggak kan ya, Seth? Iya, iya itu tadi jarih Kalau muzbik. Nah, kalau betul. dari penjelasan Ustadz barusan seakan-akan saya tangkap eh, terlepas dia mudzafif atau enggak, eh, Iya, betul. selama dia muzhid Nah, itu krusialnya itu di situ. Itu yang pertama. Kedua, nah, kalau seandainya dia tidak muzhid, hmm, eh, paling enggak alat tersebut itu antara dia si hewannya itu terlukai hmm, sama mati itu ada jeda waktu sehingga kita masih bisa nyembelih gitu untuk menjadikan si dagingnya ini jadi halal gitu nggak kan? betul. Ah, Oh, iya. oh, oke. Jadi intinya boleh pakai pistol hanya untuk melukai saja ya. Hanya untuk melukai bukan untuk sampai membunuh. Yang boleh membunuh itu pakai misalkan tadi yang apa? Jarih ya, yang melukai dan juga ya, melukai di sini tuh maksudnya tajam ya, benda tajam gitu. Oke. Paham Ustaz. Hmm? Paham paham Oke. alhamdulillah. Oke. Nah. Oke, wa ramyu bil bundukil mu'tadi qadiman. Adapun eh, menembak dengan pistol yang zaman dulu ini belum kebayang sih saya juga. Kenapa? Wa huwa mayusna'u minatin. Pistolnya ini terbuat dari tanah ya. Jaizun alal mu'tamad. Nah, itu maka boleh. Ya tadi ya, kalau seandainya bunduk tadi itu dia apa namanya? Atau pistolnya tadi itu dia musakol, ya tetap terbatasnya dia hanya untuk melukai, bukan untuk membunuh, ya. Dia terbatas untuk melukai. Maka kalau misalkan di sini, oh dia tetap kategorinya musakol, ya. Nah, dia cuma untuk dipakai, boleh untuk melukai saja, ya. Kenapa kok di sini diperbolehkan? Karena memang pistol yang zaman dulu, artinya sebelum zamannya mualif, ya. Nah, dia nggak pakai api dia dan tidak langsung membunuh gitu. Ya, tidak langsung membunuh. Dia hanya melukai saja. Jadi ini konteks pembahasan ini ya karena pistol itu dikategorikan sebagai apa? Musakol ya, musakol. Musakol itu dia benda tumpul ya. Dia tidak apa kalau kita pistol kan kalau peluru itu kan kalau kita pegang itu kan tidak melukai ya. Dia kan tumpul. Kenapa dia bisa melukai kita? Karena ada tekanan lebih. Nah, itu. Jadi frameworknya itu dulu ya. Frameworknya itu dulu baru masuk ke pembahasan ini. Oke, ada pesannya Ustadz Punten kalau membunuhnya dengan mesin itu gimana? Nah, dengan mesin ya. Nggak masalah asalkan mesinnya itu tajam ya. Kan Mas iya, mesinnya tajam ya. Tapi ini ya apa harus terputus itu apa saluran pernapasan dan juga saluran makanan, tenggorokan dan kerongkongannya harus terputus itu yang jadi ininya apa namanya mi'yarnya atau batasannya di dalam mazhab Syafi'i. Oke, jadi paham ya sampai sini. Baik, syartuz dzabih, syarat orang yang menyembelih. Oh ya, eh, pistol
kalau dalam madzhab Syafi'i itu nggak boleh dipakai untuk berburu kalau misalkan pistol itu bisa membunuh si hewan buruan. Tapi kalau melukai saja tadi boleh. Melukai dan dia masih belum sekarat, dia boleh. Bagaimana keterangan Imam Ibnu Hajar. Nah, adapun di luar madzhab Syafi'i, nah, karena kan kita sekarang berburu kayaknya jarang pakai 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 panah ya. Dan mungkin orang susah juga gitu, ya. Lebih banyak pakai pistol, ya. Entah itu pistol angin atau pistol apa gitu ya. Nah, atau pistol mungkin ada ya pistol namanya apa ya? Eh, yang yang peluru bukan peluru asli itu dia. Tapi suka dipakai juga buat berburu. Nah, intinya di mazhab lain selagi dia dapat melukai walaupun dengan tekanan tadi. Nah, pistol di mazhab lain bukan termasuk muthakol, tapi termasuk jarih karena dia memang melukai. Gitu. Ya, walaupun melukainya kalau dalam mazhab Syafi'i itu karena tekanan. Gitu, ya. Airsoft gun ya. Ya. Intinya itu ya. Kalau di mazhab lain itu termasuk ini ya, boleh ya, karena dia jadi ini apa pengklasifikasi aja apakah ini jarih apakah ini muthakol. Kalau menurut mazhab Syafi'i ini muthakol sehingga tidak boleh. Ya, ini termasuk benda tumpul maka tidak boleh. Tapi kalau di dalam mazhab ya, yang lain ini termasuk benda yang melukai sehingga boleh. Itu aja ya. Wa syartu dzabihi dan syarat penyembelih an yakuna musliman. Pertama harus muslim ya. Au kitabiyan yunkah atau yang kedua kalau nggak dia muslim dia seorang kitabi ahli kitab ya. Tapi bukan sekedar ahli kitab biasa, dia ahli kitab yang boleh dinikahi. Karena di dalam mazhab Syafi'i ini ada ketat, cukup ketat ahli kitab yang boleh dinikahi ya. Ini kan berdasarkan ayat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum ya. Dan makanan ahli kitab, maksudnya sembelihan ahli kitab itu boleh halal buat kita makan. Nah, tapi bukan sekedar ahli kitab saja. Dia apa? Yunkah ya. Syaratnya apa? Boleh dinikahi. Nah, ahli kitab yang mana yang boleh dinikahi di dalam mazhab Syafi'i yaitu yang kalau misalkan dia Yahudi, maka ya dia harus dari kalangan Bani Israel yang mana nenek moyangnya itu ya dia tidak diketahui ya, dia tidak diketahui apa sih namanya? Kapan dia masuk ke agama Yahudi. Dan itu posisinya setelah setelah apa namanya? Setelah diutusnya Nabi Isa. Artinya gini, silsilahnya nih oh sampai si Fulan. Silsilahnya ketahuan nih sampai si Fulan dan dia memang dari kalangan Bani Israel, silsilahnya nih. Ya, silsilahnya dari kalangan Bani Israel. Dan yang paling pucuknya ya, itu ternyata eh, si Fulan ini ya, ini posisinya ada setelah diutusnya Nabi Isa. Ya, diutusnya Nabi Isa. Dan si Fulan ini nggak diketahui kapan dia masuk ke agama ya Yahudi. Kalau misalkan diketahui si Fulan itu masuk ke agama Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa, maka jatuhnya dia murtad. Murtad dari apa? Agama sebelumnya, ya. Maka dia jatuhnya apa? Murtad. Misalkan, oh dia harusnya ikut syariat Nabi Isa, tapi dia malah ikut syariat Nabi Musa. Nah, oh dia maka dianggap murtad, ya. Itu kalau misalkan diketahui si nenek moyangnya itu, ya atau paling ujung yang diketahui itu dia
setelah posisinya setelah diutusnya Nabi Isa. Maka dia syaratnya tidak boleh diketahui kapan dia eh, masuk atau ya kapan dia masuk agama. Apakah dia ikut apa namanya orang tua sebelumnya, nenek moyang sebelumnya, atau dia baru masuk agama ya Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa. Nah, ya, kalau ternyata silsilahnya ini diketahui sampai sebelum diutusnya Nabi Isa, maka wajib diketahui apakah dia masuk ke agama Yahudi ya atau dia berpindah gimana ya bahasanya itu. Jadi kalau di sini katakan wa fi ghairiha ya an yu'lama awwalu abaihi fihi qabla oh bukan, ini bukan Yahudi, berarti selain Yahudi, selain Bani Israel. Yang tadi itu Bani Israel ya. Kalau yang tadi Bani Israel, kalau yang Bani Israel dia harus diketahui tidak perlu diketahui. Jadi gini, jadi ada Bani Israel ya, ada non Bani Israel. Ada dua kategori nih ya. Ini silsilahnya dia, oh ini dari Bani Israel ya. Nah, kalau Bani Israel dia syaratnya tidak diketahui, wajib tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Yang penting dia agama Yahudi dan kondisinya setelah diutusnya Nabi Isa. Nah, kalau sekarang non Bani Israel, kalau non Bani Israel kan berarti ini ikut syariat Nabi Isa ya. Nah, maka eh, kalau misalkan dia ternyata Yahudi, kan kalau Bani Israel, oke dia kan otomatis Yahudi, ya kan? Imam Yahudi atau Kristen kan gitu. Nah, kalau non Bani Israel, kalau seharusnya kan dia ikutnya Nabi Isa. Tapi kalau misalkan dia Yahudi ini agamanya yang non Bani Israel ini, maka dia si nenek moyangnya ini masuk ke agama Yahudinya sebelum diutusnya Nabi Isa. Nah, gitu. Ya. Karena kalau dia masuk ke agama Yahudinya yang non Bani Israel ini setelah diutusnya Nabi Isa, maka dia jatuhnya murtad. Ya, jatuhnya murtad, maka dia tidak boleh dinikahi. Jadi harus ahli nasab juga ya. Kalau syarat menikahi ahli kitab di apa mazhab Syafi'i, kita harus tahu nasabnya. Gitu. Sehingga syaratnya kan sangat sangat pelik ya. Syaratnya sangat pelik. Makanya di Indonesia fatwanya diharamkan karena kayaknya jarang, kayaknya jarang ahlu kitab yang menjaga nasab. Pertama karena apa? Karena faktor-faktor yang lain ya. Sebagaimana Umar mengharamkan menikah dengan ahli kitab, waktu itu bukan haram karena asalnya, bukan karena zatnya, tapi karena ada faktor lain, yaitu supaya para sahabat pada waktu itu tidak melirik ahli kitab, ya, karena banyak muslimat yang belum dinikahi gitu. Ya. Ditambah lagi kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu syaratnya sangat ketat. Kita harus tahu nasab dia. Dia tuh silsilahnya sampai mana nih? Kalau misalkan silsilahnya sampai diketahui, oh ini sampai mentoknya nih setelah diutusnya Nabi Isa dan dia agamanya Yahudi. Nah, ya kan? Agamanya Yahudi, maka syaratnya kita nggak tahu dia tuh masuk Islamnya, masuk ke Yahudinya kapan. Apakah dia bawaan dari turunan dari orang tuanya atau jangan-jangan dia baru masuk. Kalau dia baru masuk, nah itu dia tidak sah, ya. Ah, kalau ini pakai pandangan Madzhab Syafi'i tadi syaratnya ketat ya. Kita harus tahu dulu. Mungkin masih ada, Pak. Ahli kitab di zaman sekarang mungkin masih masih ada ya dengan syarat yang ditetapkan oleh Madzhab Syafi'i ini. Mungkin masih ada, tapi kan sulit. Mendeteksi nasabnya itu sangat sulit. Apalagi harus dideteksi sampai ke apakah dia keturunan Bani Israel atau bukan. Pakai DNA itu nggak sah. Kita mendeteksi nasab itu nggak sah pakai DNA. Ya. DNA itu hanya alat bantu, tapi bukan
sebagai eh, pengitsbat nasab. Ya, itsbat nasabnya nggak bisa pakai DNA. Ya, harus sama ahli. Dan itu harus pakar ya. Dan itu kan harus berdasarkan keterangan. Jadi keterangan keluarganya. Ini dari sini si Fulan bin Fulan bin Fulan. Itu sulit. Apalagi eh, kalau kalau orang Arab mungkin masih bisa deteksi, tapi kalau orang non Arab yang tidak menjaga nasabnya sulit, sulit. Ya. Ini definisi ahli kitab yang boleh dinikahi di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau di luar mazhab Syafi'i, ya, nah itu nggak ada definisi ini, ya. Yang penting dia Kristen, ya, ataupun Yahudi, baik dia ikut mengikuti ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa yang sebelum diubah atau yang setelah diubah, nah ini tidak jadi masalah. Ya. Sebenarnya eh, pembedanya antara madhab Syafi'i dengan madhab yang lain itu hanya persoalan nasab saja. Adapun persoalan apakah dia mengikuti ajaran yang diubah atau yang tidak diubah, itu nggak jadi masalah karena ahli kitab di zaman Nabi sekalipun itu sudah ajarannya sudah dirubah. Ya kan makanya ada ancaman keras ya di Al-Qur'an itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga, satu dalam tiga, tiga dalam satu, ya itu kafir atau Trinitas, ya. Jadi akidah Trinitas itu sudah ada di zaman Rasul, ya itu kan kalau kita baca sejarahnya memang itu ada sejak sebelum Rasul, ya. Nah, tapi di samping itu tetap diperbolehkan untuk menikahi ahli kitab. Ya, jadi permasalahannya bukan ahli kitab yang mengikuti ajaran sebelum yang diubah, ya. Enggak, bukan itu tidak ada perbedaan pendapat baik yang mengikuti ajaran yang sebelum diubah atau yang setelah diubah itu sama-sama boleh. Yang jadi permasalahan adalah masalah nasabnya. Kalau madhab Syafi'i itu dia harus nasabnya itu bersambung terus, ya, sampai ke Bani Israel, dan dia tidak boleh ada dalam silsilah nasabnya itu tidak boleh ada yang pindah agama ke agama yang lain, ya. Dia mensyaratkan itu, ya, cukup ketat kalau di mazhab Syafi'i. Nah, adapun mazhab yang lain tidak mensyaratkan nasab demikian. Yang penting kalau dia ikut ajaran Nasrani atau Yahudi, maka dia sudah termasuk ahli kitab dan boleh dinikahi, ya. Seperti itu, ya. Nah, ketika dia termasuk ahli kitab yang boleh dinikahi, berarti sembelihannya pun juga boleh kita makan, gitu, ya. Itu turunannya, ya. Itu turunannya. Baik, semoga dipahami ya. Wa yusannu, dan disunahkan kemudian an yuqta'a al-wadajain. Disunahkan untuk memutus dua urat yang ada di sekeliling rongga rongga makan, kerongkongan dan juga tenggorokan, kan ada urat di situ, ya. Urat leher, ya. Nah, urat leher itu dia kan mengelilingi eh, atau mengelilingi atau di samping, ya, di samping tenggorokan atau di kerongkongan, ya. Kan kalau di mazhab Syafi'i yang penting keputus tuh. Yang penting keputus tenggorokan dan kerongkongan. Harus terputus, ya, nggak boleh setengah, harus terputus. Harus terputus. Kalau setengah saja nggak sah tuh, harus terputus. Bagaimana kita sudah bahas sebelumnya. Nah, misalkan uratnya nggak terputus, tetap sah. Nah, tapi alangkah baiknya uratnya juga terputus. Karena kenapa? Kalau empat-empatnya nih sudah terputus, ya, dua urat dan juga jalur makan dan juga jalur pernafasan. Nah, ini sah menurut empat madhab. Semua ulama sepakat. Nah, kalau hanya jalur makan dan jalur eh, nafasnya saja, ini sah menurut madhab Syafi'i dan belum tentu sah menurut madhab yang lain.
Karena di dalam madhab yang lain, kalau kita baca fikih muqarron itu, ada yang cuma mensyaratkan yang penting dua uratnya terputus tanpa mensyaratkan tenggorokan dan juga kerongkongan gitu. Ya intinya beda-beda ya. Tapi kalau empat-empatnya sudah keputus, nah ini sah menurut semua mazhab. Makanya disunahkan di dalam mazhab kita disunahkan untuk memutus juga urat lehernya. Wahuma irqa safhati unuk dan itu adalah dua urat leher. Wa ayyuhidda syafrotahu dan disunahkan untuk mengasah mata pisaunya, mata goloknya, ya. Ini sunnah di tapi kalau tumpul ya wajib. Kalau kondisinya tumpul ya wajib untuk diasah. Ya karena tadi kalau kondisinya tumpul dan tetap dipaksa untuk menyembelih walaupun terputus tapi tidak sah. Kenapa? Karena terputusnya bukan karena tajamnya pisau tapi karena tekanan dari si orang yang menyembelih. Nah, tadi kan kita membedakan bahwa alat yang boleh untuk menyembelih adalah alat yang tajam, yang melukai dengan sendirinya. Yang melukai karena pisaunya bukan karena tekanan si orang yang menyembelihnya, gitu, ya. Wa yuwajjiha dzabihatahu lil qiblah dan disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat, ya. Wa an yakuna dzabihu rajulan aqilan dan disunahkan pula ya eh, penyembelih ini yang didahulukan adalah laki-laki dewasa, rojulan, laki-laki dewasa, akilan dan juga berakal. Kalau berlebihan bablas sampai terpotong terpisah palanya sama badannya, ya masih sah sih, sah, ya masih sah. Tapi tidak disunahkan ya, tidak dianjurkan. Misalkan lagi motong ayam ya, biasanya motong ayam. Kalau sapi kayaknya eh, kemungkinan kecil. Ya. Kecuali pakai mesin. Nah, kalau pakai mesin, nah itu beda cerita. Ya. Tapi yang dipotong ini dulu ya. Kalau dari belakang, hawat gini, ada perbedaan tuh, ada perbedaan pendapat. Karena takutnya gini, dia matinya bukan gara-gara sil apa terputusnya leher sama terputusnya tenggorokan sama kerongkongan. Tapi dia matinya karena yang jadi udah mati duluan baru terputus tenggorokan sama kerongkongannya. Tapi kan kalau dari depan, nah itu kan dia insya Allah matinya karena tenggorokan sama kerongkongannya itu diputus gitu. Ya. Jadi yang dari belakang, dari depan. Ya. Kayak rojulan akilan, pertama rojul laki-laki yang didahulukan yang pertama adalah laki-laki dewasa dan berakal, artinya bukan gila. Ya. Nah kalau nggak ada maka famroatan, maka kategori kedua adalah wanita, ya wanita dewasa. Kalau nggak ada fasobian maka boleh anak kecil. Boleh kan anak kecil nyembelih? Boleh. Kalau kuat mah ya. Ya. Nah, tapi apa namanya disyaratkan harus mumayyiz ya sebenarnya nggak syarat sih ya disunahkan disunahkan dia mumayyiz ya. Nah kalau misalkan yang tadi nggak ada semua misalkan adanya orang gila adanya dia lagi apa orang sedang mabuk ya atau anak kecil tapi mumayyiz nah itu boleh sah semua ya yang penting dia muslim atau dia ahli kitab ya. Intinya itu ini sekedar urutan aja ya. Kalau nggak ada laki-laki dewasa yang berakal, maka yang kedua adalah wanita. Kalau nggak ada, maka anak kecil yang mumayyiz. Kalau nggak ada, ahli kitab. Kalau nggak ada, baru ahli kitab. Kalau nggak ada, baru orang gila. Kalau nggak ada, baru orang yang mabuk. Kalau nggak ada, si anak kecil yang tidak mumayyiz. Gitu. Itu urutan, ya urutan.
Wa yaqulu nadban 'inda dzabhi wa kadza 'inda ramyi saidi, dan berkata, ya, membaca, eh membaca bacaan apa, ya, wa yaqulu nadban 'inda dzabhi, ketika menyembelih, disunahkan untuk membaca, dan juga ketika melempar atau menembak buruan, walau samakan, walaupun ikan, wa irsalil jarihah, dan juga ketika melepas hewan berburu, misalkan anjing atau hiena mungkin, atau ya intinya hewan yang untuk berburu, ya. Wa irsalil jarihah, ketika berburu, baik dia pakai pisau atau dia pakai hewan. Nah, ketika dia melepas itu, atau ketika dia mau menyembelih, dia disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, bukan wajib. Artinya ketika lupa, ya, dia lupa baca Bismillah, tetap tetap sah sembelihannya. Ya, kalau waria diperbolehkan menyembelih, boleh. Ya, boleh boleh. Ya, tapi ya yang normal-normal saja, ya, yang didahulukan gitu. Ya, kan ini terkait dengan syiar. Ya. Kalau kita mendahulukan waria, ya seakan-akan kita memberikan panggung untuk dia. Ya, padahal kan di hadis yang lain bahwa waria itu nggak boleh dikasih panggung, bahkan suruh kita keluarin dari kampung kita gitu kan. Ya, jangan sampai dia dikasih panggung. Oke, boleh ulang lagi tentang pengertian ahli kitab yang boleh nikah. Membahasakan agak sulit, cuma ini ya, ahli kitab tadi itu maksudnya kalau misalkan dia Yahudi, ya, dia harus dari kalangan Bani Israel, ya. Eh, Kalau dia apa namanya eh, apa namanya eh, kalau dia Yahudi, imma dari Bani Israel atau bukan Bani Israel. Ini kalau Yahudi, ya, kalau Yahudi, imma dari Bani Israel atau non Bani Israel. Kalau dia Bani Israel dan posisi orang nenek moyangnya tadi itu diketahui, yang nenek moyang yang paling diketahui itu, yang ujungnya yang nenek moyangnya ini, dan yang paling ujung ini diketahuinya, terakhir diketahuinya itu setelah diutusnya Nabi Isa, maka syaratnya adalah kita nggak tahu kapan dia masuk ke Yahudi. Nah, nah sekarang yang non Bani Israel. Kalau yang non Bani Israel, maka dia masuk ke agama Yahudinya harus diketahui, yaitu harus sebelum diutusnya Nabi Isa. Ya. Adapun kalau Nasrani nih, Nasrani pada intinya, ya, dia di apa namanya eh, masuk ke agama Nasraninya sebelum diutusnya Nabi Muhammad, nenek moyangnya, ya, nenek moyangnya. Paham ya? Ya, kalau misalkan baru masuk agama Kristen sekarang misalkan, atau misalkan setelah diutusnya Nabi Muhammad, ya nggak boleh berarti, ya. Bukan ahlu kitab yang boleh dinikahi gitu. Paham ya? Baik. Bisa dipahami ya? Jadi disunahkan di sini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah bukan syarat dalam menyembelih, tapi dia sunnah. Jika kalau kita lupa menyembelih, lupa baca Bismillah, tetap sah, ya, tetap sah, nggak jadi bangkai itu. Nah, lalu bagaimana kita mentawil mimma lam yudhkarismullahi alaihi, dan termasuk di dalam ayat itu kan disebutkan termasuk hewan yang haram, au uhilla li ghairillahi bih, yang hewan itu mimma lam yudhkarismullahi alaihi, atau yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Maksudnya adalah, kalau kalau Imam Syafi'i memahami itu adalah, ya, orang yang tidak bertauhid, atau orang yang tidak diperbolehkan sembelihannya, ya, yang tidak diperbolehkan sehingga kalau misalkan
sudah diperbolehkan sembelihannya, ya, eh, seperti seperti sembelihan orang Muslim atau sembelihan ahli kitab tadi, maka itu diperbolehkan. Ya. Nah, makanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Ya. Dan ditambah lagi ya dengan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sampai situ dulu ya eh, yang bisa kita bahas ya. Baik, pertemuan kita sampai sini dulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.